Kalau saya bilang takut diam, takut diam, diam, itu ya Bu ya. Coba. Takut diam, Diam. malah Mas ketawa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu ketika ada seorang ayah dengan anaknya pergi memancing di sungai. Dalam masa mereka menunggu mendapatkan ikan, terjadilah perbincangan antara anak dengan ayahnya ini. Sang anak bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apa sih kegunaan air itu?" Kemudian ayahnya menjawabnya dengan bijak, "Anakku, air itu sangat banyak kegunaannya. Untuk minum, untuk kita masak, untuk mandi, cuci, dan banyak sekali kegunaan dari air. Segitu pentingnya air hingga sampai kita tidak bisa hidup tanpa air." Kemudian di dalam sungai ada seekor ikan kecil yang mendengar percakapan antara ayah dan anaknya itu. Si ikan kecil penasaran, masih itu air? Kok sampai manusia tidak bisa hidup tanpa air? Kemudian ikan kecil itu berenang ke sana kemari dari hulu sampai hilir. Setiap ikan yang ditemui ditanya sama ikan kecil ini, "Hai ikan, kamu tahu gak di mana itu air?" Kata ikan yang ditanya, "Gak tahu saya." Kemudian berenang lagi, ketemu ikan lagi ditanya, gak ada yang tahu. Sampai hampir putus asa ikan kecil ini. Kemudian dia ketemu dengan sesepuhnya ikan. Berapa ikan? Tadi aku mendengar percakapan antara ayah dengan anaknya, percakapan manusia, kemudian membicarakan tentang air. Gak tahu gak di mana air itu. Kemudian karena ini sesepuh, ilmunya banyak, dia menjawab dengan bijak, "Ikan kecil cucuku, air itu ada di sekitar kita. Air itu meliputi diri kita. Begitu dekatnya air dengan kita sampai-sampai kita tidak bisa merasakannya. Begitu pula dengan kebahagiaan teman-teman sekalian. Kebahagiaan meliputi diri kita. Kebahagiaan ada di sekitar kita. Kebahagiaan sangat dekat dengan kita. Begitu dekatnya kebahagiaan dengan kita sampai-sampai kita tidak bisa merasakannya. Maka selalu saya bilang, jika setiap bangun pagi kita bisa bersyukuri dengan tulus apa yang telah kita miliki hari ini, maka saya sepanjang hari kita bisa menikmati hidup ini dengan bahagia. Apa kabar teman-teman semua? Kadang-kadang kalau kita bangun pagi, apa yang kita pikirkan? Hutang, majikan, anak di rumah, suami di rumah gimana? Pusing kita. Yang kita cemberut kita kalau tiap bangun pagi. Maka kalau bangun pagi kan kita berdoa, Bu. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amana wa ilaihi. Kita bersyukur kepada Allah, ya Allah, aku masih bisa bernafas, aku masih bisa jalan, aku masih bisa melihat. Itu semua kenikmatan yang kita miliki setiap harinya. Nah, teman-teman sekalian, kadang-kadang kita itu tidak bisa menerima kondisi yang tidak kita inginkan. Ada seseorang yang dia itu bekerja, kemudian tidak cocok dengan rekan kerjanya, akhirnya keluar, berganti lagi ke perusahaan lainnya. Di situ tidak cocok dengan pimpinannya, sering berbeda pendapat, akhirnya keluar lagi. Kemudian berganti terus sampai dia capek berganti perusahaan karena nggak pernah cocok dengan rekan kerjanya, dengan pimpinannya, dengan dosennya. Ada lagi orang yang menikah, kemudian awalnya baik manis, pada saat berjalan ternyata kok muncul boroknya, muncul kekurangannya, akhirnya gak cocok, pisah. Nikah lagi, gak cocok lagi, pisah. Sampai kemudian sampai pisah-pisah, gonta ganti pasangan. Maka teman-teman sekalian, kalau tujuan kita, motif kita dalam setiap kehidupan kita mendapatkan apa yang selalu kita inginkan, maka itu mustahil.
Kalau misalkan ibu-ibu bekerja, nggak mungkin semua dalam satu pekerjaan itu kita sukai, betul ya Bu ya? Pasti itu. Maka teman-teman sekalian, kalau kita kerja tidak bisa menyukai majikan kita, cobalah sukai anak-anaknya. Kalau anak-anaknya juga bandel-bandel, repotin, gak bisa diatur, gak suka juga, cobalah sukai lingkungan rumahnya. Kalau ternyata juga situasi rumahnya juga bikin kita buta, cobalah buka jendela, nikmati pemandangan di sekitar. Kalau ternyata ketika buka ya jemuran, terus gedung-gedung juga kehalang pemandangannya, maka menikmati apa saja yang bisa kita sukai. Kalaupun ternyata kita nggak bisa sukai semua pekerjaan kita, ya buat apa lagi di situ itu? Pulang Bu, ganti kerjaan atau pulang, betul ya Bu? Maka nikmati apa saja yang bisa kita sukai. Berusaha menyukai apa yang bisa kita sukai teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, penyakit kita adalah suka membandingkan diri kita dengan orang lain, suka melihat keindahan yang di luar, suka melihat kesenangan orang-orang yang memposting foto di Facebook misalkan. Ya Bu ya, coba contohnya misalkan seperti ini. Nah, ini salah satu potret keluarga bahagia. Kelihatannya. Padahal Bu tiap hari apa yang dilakukan? Tiap hari yang ngulek cabai, ngulek bawang sama dari ibu ya. Tapi ini fotonya acting saja ya Bu ya. Nah, mandiin anak, apa nggak ada masalah dalam rumah tangga saya? Ya banyak, sama juga. Tapi yang ditampilkan kan yang bagus-bagus saja. Jadi kalau orang lihat, ya wah enak ya hidupnya ya, kayak gitu ya. Bisa bawa keluarga ya Pak Imam enak, bawa keluarga ke sini. Nah, saya jauh kan gitu kan biasanya kan. Nah Ibu, dulu waktu awal menikah, jadi dulu itu pas waktu sudah dilamar, saya sudah lamar, istri itu keterima kerja di BNI kayaknya ya, jadi Taylor gitu kan. Terus gimana ini kalau jadi Taylor nggak boleh nikah 2 tahun gitu kan. Terus saya bilang, ya nggak apa kalau mau kerja, ya tapi kayaknya saya nggak bisa nunggu dia 2 tahun. Udah nggak kuat ya, udah kebelet kan. Maka kalau mau kerja silakan, tapi saya nggak bisa janji. Kalau mau menikah sekarang, ya berarti nggak usah diterima kerjanya, jodoh pikir-pikir dulu. Akhirnya gak diterima kerjanya, nikah. Pas nikah, ternyata ya gak seini yang dibayangkan Bu ya. Gaji saya itu waktu awal kerja itu cuma 2,4 juta. Dipotong cicilan kantor, karena saya hutang buat pernikahan. Terus dicocok, dicicil. Saya hutang sama teman saya buat kontrak rumah, karena saya nggak mau tinggal sama mertua Bu ya. Meskipun katanya PMI pondok mertua indah, tapi tidak seindah yang dibayangkan. Maka saya beranikan diri, wah saya laki-laki masa sih nggak bisa kontrak meskipun hutang. Potong lagi buat cicilan ke teman saya. Jadi istri saya itu dapat bersih 750 per bulan. Tapi kalau saya pikir-pikir, itu hidup di Jakarta loh Bu. Jakarta ya, kalau misalkan hidup di kampung mungkin masih oke ya Jakarta. Tapi ya nyampe saja alhamdulillah ya. Nah kemudian berjalan, kerja di domain duafa itu gak gampang Bu. Kerjanya ngurusi kemanusiaan, ngurusi isu-isu yang sedang berkembang. Jadi gak kenal waktu. Kalau apalagi terjadi bencana, waktu itu banjir, kita harus turun kan. Dan kalau turun itu enggak sejam 2 jam, berhari-hari. Waktu itu istri saya hamil, anak pertama. Gimana coba bayangin, anak pertama itu kan manjanya minta ampun, betul ya Bu ya. Ditinggal berhari-hari. Terus di SMS atau di WhatsApp, dulu belum ada WhatsApp kayaknya ya. Di SMS, kapan pulang? Aduh belum tahu, ini belum selesai, ini belum ada shift penggantinya. Gimana ini aku minta temen ini lagi hamil enggak ya gitu lah ya. Terus ya kan ini untuk kemanusiaan, tak
saya bilang gitu kan. Terus apa jawaban istri saya? Emang aku bukan manusia? Coba. Waduh, berat itu di situ ya. Belum lagi kalau keluar kota tiap pekan atau tiap bulan keluar kota, berangkat hari ini pulang 3 hari lagi, wah pokoknya sering-sering ditinggal keluar kota lah. Nah itu agak berat itu. Tapi alhamdulillah semuanya kemudian terlalui. Nah kadang-kadang saya kalau misalkan memposting foto lagi di luar kota, bantu orang bikin program, ya kan, di Nusa Tenggara bikin program air, di Aceh, di Jambi, pokoknya hampir semua lokasi-lokasi di Indonesia itu sudah saya singgahi. Teman saya itu melihat enak ya kerjaanmu ya Mam ya, jalan-jalan gitu, benggulmu. Terus dia bilang, bisa nggak aku ngelamar di tempat kerjamu, ada lowongan enggak? Kok saya kerja begini kok bosan saya ini di perusahaan gitu kata dia. Nah maka hidup itu cuma sawang sinawang saja. Dia melihat saya enak, padahal mas saya ngerasain ya ada nggak enaknya juga. Saya melihat dia juga kayaknya enak ya kerja Senin sampai Jumat, Sabtu, Ahad libur. Kalau saya nggak tentu. Kadang-kadang dulu kalau masih di bagian fundraising itu saya tugasnya setiap akhir bulan dan awal bulan keliling mal-mal di Jakarta untuk pasang counter food yang untuk penerima zakat itu. Dan masangnya itu harus pada saat mallnya itu tutup. Mall tutup itu kan jam 10. Maka setelah jam 10 malam baru saya bisa login. Harus bawa mobil. Minta tolong supir, aku udah kerja seharian mas, udah kita kasih kuncinya aja. Ya udah, bawa sendiri mobilnya. Saking seringnya saya bawa mobil, karena pulang dini hari jam 2 jam 3 tak bawa pulang ke rumah, bisa pakai bawa ke kantor. Tetangga melihat, itu saya masih tinggal di PMP ya, ada baru ya. Tetangga sering melihat saya bawa mobil. Kemudian tetangga nanya ke mertua saya, ibu mertua saya, Cang kan, saya kalau di Jakarta kan Cang gitu ya. Itu si Imam kerjanya apa sih? Supir ya? Dia balik bawa mobil, kata ibu mertua saya, iya gitu hasilnya. Daripada susah-susah jelasin kerja berbeda apa kan susah kan bu, seperti yang tadi saya bilang. Nah maka ibu sekalian, kalau kebahagiaan kita parameterkan dengan kondisi kehidupan orang lain, maka nggak akan pernah bisa sama. Orang lain kita tahu cuma bahagianya saja, bagusnya saja. Masalahnya kan kita nggak tahu, maka jangan pernah menyamakan kondisi kehidupan kita dengan kondisi kehidupan orang lain. Nah itu yang pertama tuh tentang kebahagiaan. Kita harus selalu berusaha bahagia, apalagi teman-teman yang sedang berada di luar negeri, sedang di perantauan. Kemudian yang kedua, apalagi yang harus kita lakukan? Tetapkan tujuan. Ibu sekalian, ini saya berdirinya berarti di mana ya? Oke. Kita bisa bekerja sampai sekarang ini memiliki semangat untuk bekerja karena apa bu? Tujuan. Karena kita punya tujuan yang ingin kita capai. Semakin besar tujuannya, maka semakin besar pula semangat kita. Kalau kita sudah tidak ada tujuan, maka hidup kita loyo, mati segan, hidup gak mau. Ibu-ibu misalkan lagi libur, mau jalan-jalan ke Victoria Park. Kalau misalkan nggak ada tujuan ke Victoria Park mau ngapain, di sana kan banyak orang bingung. Kemudian ada gambar yang jualan plastik udah buat gelaran. Oh iya nggak bisa nggak? Mbak mau kemana? Mbak mau kemana? Tuh nggak tahu ini ya, biarkan saja kemana angin berjalan kan kita nggak jelas. Mau kesana kemana akhirnya ngikut yang nggak benar bisa jadi. Tapi kalau kita ada tujuan, oh ya saya mau majelisnya di atas tenda putih itu yang bagian atas, yang ada terbangnya, maka jalannya kan, makanya aja ya nggak bu, ada orang apa udah nggak beli, oh itu yang ada terbangan lah, jalannya meyakinkan bu, ya kan, tatapan matanya tajam. Apalagi kalau dulu mau ke toilet, itu jangan ditanya. Mau ada orang yang ngasih makanan itu nggak diterima ya. Pokoknya fokus sama tujuan.
Nah, maka tujuan ini penting. Orang katanya, ibu sekalian, orang kalau nggak makan, dia bisa hidup selama 4 bulan. Jadi minum aja. Orang yang nggak minum, makan aja, dia bisa bertahan hidup selama 4 pekan. Jadi kalau minum, makan buah. Orang yang nggak tidur, dia bisa bertahan hidup sampai 4 hari. Orang yang tidak bernafas, menahan nafas, maka dia bisa bertahan hidup selama 4 menit. Tapi orang yang tidak memiliki tujuan, orang yang kehilangan motivasi, maka dia hanya butuh 4 detik saja untuk meninggal. Oh bisa? Dia naik ke atas gedung yang tinggi, kemudian dia loncat 1, 2, 3, 4, meninggal. Maka ibu sekalian, tujuan itu penting. Ya, ibu mau pulang ke kampung halaman karena ada seseorang yang mau melamar. Ganteng, soleh, rajin beribadah, pandai menabung. Pokoknya dia bilang, wes ora sak kerja mana kok melu aku baik. Aku harus melamar selirangmu. Apa yang kita lakukan? Kebring, ya kan? Otis, bos, aku mau pulang. Jangan, orang urus, pokoknya pulang. Nanti kamu akan dikarantina sama dosa orang bobo. Biayanya mahal, orang nah, pokoknya dia tujuannya mau dilamar, mau nikah sama lelaki idamannya. Maka sepanjang jalan energinya sangat besar ibu sekalian. Mau sulit, mau capek, mau apa nggak kerasa, mau lapar, pokoknya saya mau ketemu calon suami saya, ya kan? Kemudian terbanglah dia sampai Jakarta karantina. Baru karantina 5 hari dapat WhatsApp dari calon suaminya. Bu, mohon maaf ya, kelamaan ya. Ini ternyata sudah ada yang lain ini yang bisa sekarang. Apa kemudian itu respon kita? Lemes. Yang tadinya semangat jadi gimana? Yang tadinya pingin buru-buru sampai rumah jadinya dia kabur kemana-mana daripada pulang rumah kan? Maka tujuan yang bisa menggerakkan kita. Kalau kita punya tujuan, semangat kita akan menumbuh. Kalau sudah hilang tujuannya, sudah loyo, lemes, ya mati segan hidup, gak mau. Maka tetapkan tujuan di dalam hidup ini. Ya teman-teman datang ke sini tetapkan tujuan. Ya, seperti yang Bu Nadia tadi sampaikan, mau sampai berapa lama di Hongkong, mau mengumpulkan uang berapa, mau bikin apa nanti di Indonesia, mau bikin usaha apa. Maka tetapkan tujuan dan tetapkan bersama suami yang sudah punya suami. Yang belum dia bisa tetapkan sendiri. Dan itu tujuan dunia, tetapkan juga tujuan untuk akhirat. Kira-kira mesti tujuannya kan masuk surga, bertemu Allah. Kalau kita hanya menyandarkan tujuan hanya untuk dunia, dunia itu sifatnya dua. Yang pertama itu fana. Yang fana itu kan nanti akan rusak, nanti akan habis sementara. Yang kedua, semakin dinikmati, semakin berkurang kenikmatannya. Contohnya, ibu-ibu puasa Senin Kemis misalkan. Kemudian pada saat itu lupa sahur atau kebablasan, akhirnya nggak sahur, tapi tetap puasa. Menjelang buka, apa yang kita pikirkan tuh es, kolak, ya yang sudah segar pokoknya, ya kan Bu? Kemudian ketika buka, Allahu Akbar, langsung kan kita santap kan Bu? Kenikmatannya berapa lama Bu? Misalkan ada 10 gelas es, yang bisa kita nikmati berapa gelas? Yang 1 gelas saja. Kalau kita tambah lagi gelasnya, kenikmatannya sama nggak dengan yang pertama? Beda Bu. Dulu waktu saya belum bisa beli KFC, kayak KFC itu enak banget Bu. Waktu masih kecil itu ya, ada yang ngajak ngeraktir ke sana, waduh senangnya minta ampun, enak banget itu pokoknya, ayamnya, sausnya, apanya enak banget. Tapi sekarang setelah bisa beli KFC, apakah saya enak dulu Bu? Ya, kita ingin yang lebih lagi, kan begitu. Ibu-ibu yang tadinya sepatunya mereknya Brigadier, ya, misalkan beli sepatu Adidas itu kayaknya bagus, wah keren gitu kan. Sekarang sudah dikasih majikan, mungkin lebih bagus dari saya sepatunya gitu ya.
bermerek semua kan, harganya 2.000 3.000 dipakai yang biasa saja, berkurang kenikmatannya. Semakin bertambah nikmatnya, semakin berkurang kenikmatannya. Itu sifat dunia. Maka tetapkan tujuan kita bukan hanya untuk dunia. Kalau hidup kita hanya untuk sekedar makan, minum, buang air, tidur, maka kita enggak beda dengan ayam yang tiap bangun pagi berkokok cari makan, tidur. Nah, maka tetapkan tujuan kita bukan hanya untuk sekedar dunia, ibu-ibu sekalian. Baik, kemudian ya ketiga. Nah, ini juga penting, hidup berkelompok. Seperti yang teman-teman lakukan sekarang. Bu, macan itu akan memangsa usaha yang sendirian atau yang berkelompok. Sendirian. Pencuri juga akan menargetkan orang yang sendirian atau yang bareng-bareng. Sendirian. Nah, maka dalam hidup ini, terutama ibu-ibu sedang berada di Hong Kong ini, juga perlu hidup berkelompok. Kenapa? Agar kalau ada masalah bisa saling berbagi, mendapatkan solusi, mendapatkan saran. Ada yang menguatkan. Ya, ibu isi dengan kegiatan-kegiatan, ikut kelas, ikut majelis taklim itu sudah benar. Maka kelompok itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Jangan hidup sendiri-sendiri. Kalau susah, kalau sendirian bingung, nanti meratapinya tembok nanti ya, jadinya tidak ada teman. Nah, kita bisa belajar dari angsa. Kelihatan di sini ini, angsa terbang. Bagaimana kelebihan kalau kita berkelompok. Angsa itu kalau terbang dalam formasi V ya, dia tidak gerombol ini ya, tapi dia membentuk begini kan. Nah, itu ada yang bisa kita pelajari dari terbangnya angsa dalam bentuk V. Coba kita lihat. Nah, teman-teman sekalian, bila antar teman kita seperti angsa, alangkah indahnya. Kadang kita melihat angsa terbang bergerombol, pergi ke daerah yang lebih hangat, menghindari musim dingin. Perhatikan, teman-teman sekalian, mereka terbang dalam formasi V. Mungkin kita ingin tahu kenapa? Kita cek.
hubungan yang baik, lebih-lebih pada waktu kesulitan dan tantangan yang besar. Maka jangan hidup sendiri-sendiri, kita tinggal hidup berdampingan dengan orang lain, saling mendukung, saling menguatkan, saling mengisi, dan jalinlah hubungan dengan baik sehingga kalau kita ada masalah, ada yang menolong kita. Maka ibu sekalian, jika kita kompak dan saling mendukung, jika kita menjiwai kerjasama yang baik, melupakan perbedaan masing-masing, maka kita akan selalu dapat mengatasi tantangan. Jika kita selami arti dari persahabatan dan kita selalu bersedia untuk berbagi, maka hidup akan lebih berarti dan kita akan melewati waktu mendatang dengan kebahagiaan. Maka mari teman-teman sekalian, jadilah seperti angsa yang saling mendukung, saling menguatkan, saling berdampingan. Tepuk tangan dulu di sana. Baik, saya minum dulu ya. Sebentar Bu. Baik, kemudian yang ketiga, selama kita hidup di Hong Kong, jangan lupa untuk selalu tebarkan energi positif. Ibu kalau masih ingat buku Perakawan Energi, yang mungkin bahasanya agak susah ini ya, mudah-mudahan bisa diterima. Dulu waktu saya KKN itu kuliah kerja nyata, seperti magang atau penempatan di desa-desa itu ya. Namanya mahasiswa itu kalau ngomong kan bahasanya tinggi ya Bu ya. Padahal yang dihadapi adalah bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek penduduk desa kan. Pidato kan untuk mahasiswa, masih sambutan pidato. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini harus update terhadap informasi-informasi di dunia. Kita harus mengerti berita-berita yang sedang aktual. Kemudian ada nenek-nenek bangga yang datang, aktual itu apa ya? Terus jawablah sama mahasiswa itu, oh enggak, aktual itu artinya hangat, ya masih hangat. Oh, hangat ya. Besoknya si nenek ini pergi ke pasar belanja sayur segala macam, terus kalau lihat ada penjual gorengan, beli gorengan kayaknya enak tuh gorengan, beli gorengan. Dek, gorengannya ya dek 5 biji, oh iya enggak. Dek, gorengannya saya aktual ya. Aktual kok. Nanti kalau ngomong kita perhatikan ya awal bicara kita. Nah kembali ke tadi Bu, energi itu nggak bisa diciptakan dan nggak bisa dimusnahkan, tetapi hanya bisa diubah dalam suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Contoh misalkan ini layar LCD, dari energi listrik berubah menjadi energi visual. Dipasangin dari energi listrik menjadi energi gerak. Lampu juga dari energi listrik menjadi energi cahaya. Maka energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, tapi hanya bisa berganti dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dalam kehidupan kita, ibu sekalian, apa yang kita berbuat itu juga tidak akan hilang, tapi itu akan tersimpan menjadi energi dan nanti akan kita dapatkan kembali, bisa dalam bentuk yang sama atau bisa dalam bentuk yang berbeda. Kalau sekarang kita menanam kebaikan, maka insya Allah nanti kita akan mendapatkan kebaikan pula. Bisa dalam bentuk kebaikan yang sama dengan yang kita lakukan, atau dalam bentuk yang berbeda. Misalkan ibu rajin sedekah, maka sedekah itu tidak akan hilang. Ya selain akan Allah balas nanti di akhirat, insya Allah juga di dalam kehidupan ini bisa jadi pada waktu kesulitan nanti akan ada yang menolong kita, atau kita dihindarkan dari kecelakaan, dari mara bahaya,
Ya ibu-ibu misalkan kecelakaan kok lecetnya sedikit, bisa jadi itu karena sedekah juga. Kalau misalkan kita dulu nggak begitu, bisa jadi lecetnya lebih banyak. Misalkan malah kita harus selalu berhusnuzon. Begitu pula dengan kejelekan yang kita lakukan. Kalau sekarang kita menanam keburukan, menanam dosa, maka boleh jadi nanti kita akan dapatkan kembali balasannya dalam bentuk yang sama atau dalam bentuk yang berbeda. Saya punya cerita ibu-ibu, waktu kuliah itu, karena dulu saya sering ikut ya pelatihan gitu kok, itu pembicara-pembicara itu kan anak-anak kelas tuh, mukanya keren gitu ya, itu saya belajar gitu kan untuk bisa mengisi materi. Jadi setelah bisa mengisi materi, ya biasa dipanggil ke fakultas-fakultas, ke jurusan-jurusan lain. Pada satu ketika duit saya itu hanya mampu bertahan sampai 2 hari ke depan. Jadi waktu kuliah itu, karena saya sudah lepas dari orang tua nggak mampu, jadi saya dapat beasiswa. Tapi beasiswa itu tidak cukup untuk semua kebutuhan kuliah, hanya bisa untuk membayar SPP saja. Jadi untuk biaya bulanan, kos-kosan itu kan butuh biaya juga. Maka saya harus banting tulang juga untuk bisa bekerja. Lesin lah, ikut jadi IO Outbound. Jadi pagi kuliah, siangnya organisasi, ikut organisasi, malamnya ngelesin. Gak punya motor, pinjam motor. Gak sempat makan, di dalam kontrakan ada yang jual roti, saya ambil roti. Kemudian karena gak sempat naik motor, tangan kanan buat ngegas, tangan kiri buat makan. Sampai di tempat les-lesan ternyata dikasih nasi goreng sama ibunya. Tuh tahu gitu gak ambil rotinya. Besoknya, wah nanti dikasih nasi goreng lagi, saya nggak ambil roti lah. Pas waktu di sana ternyata nggak dikasih. Emang kalau ngarep itu memang nggak dikasih ya. Jadi selama di organisasi, ya saya gunakan waktu saya untuk hal-hal yang bermanfaat, membantu orang lain mencarikan beasiswa dari mahasiswa-mahasiswa, meluangkan waktu kita, ya bahkan uang juga keluar. Dalam satu waktu tadi saya kehabisan uang, hanya cukup untuk 2 hari ke depan. Saya bingung, uang gaji les-lesan masih bulan depan, ini gimana ya? Saya pulang ke kontrakan, kemudian duduk di sofa yang bolong-bolong, depannya TV butut 14 inch. Saya mana mau TV, tapi TV nggak saya nyari, saya bengong aja nih, gimana ya? Mau utang penuh kok nggak enak, udah utang-utang terus. Tiba-tiba bu, handphone berdering. Handphonenya masih Nokia 3350 yang bunyinya statik itu kan? Berdering. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam, betul dengan Mas Maki ya, betul.